Konflik antara supir angkutan umum menentang angkutan transportasi berbasis online kemarin seolah meletup berbuntut ricuh. Pasalnya sederet supir taksi dan angkutan umum kompak melakukan demo yang kabarnya berujung terlantarnya para penumpang. Lalu benarkah aksi mogok para supir melawan transportasi online ini sempat melumpuhkan ibu kota Jakarta? Dan mungkinkah ini pertanda bisnis transportasi via online akan terdepak? Berikut liputannya. Kita lagi nutup kamu hargai saya nggak? Polemik seolah mengusik ketenangan ibu kota Jakarta. Ya, gara-gara menentang transportasi berbasis online, hari Selasa kemarin jajaran sopir taksi hingga angkutan umum kompak menggalang aksi demonstrasi secara serentak di sudut Jakarta. Ironisnya, aksi demo yang menuntut agar transportasi berbasis online ditutup oleh pemerintah tersebut berbuntut ricuh. Pasalnya tidak hanya melakukan sweeping dan penurunan penumpang secara paksa, tapi bahkan berujung anarkis. Tak pelak, aksi demo para supir angkutan umum ini sontak menuai pro dan kontra, terutama dari sederet selebriti seperti Julia Perez yang menjadi korban terjebak macet lebih dari 3 jam di jalanan gara-gara demo yang geger mendulang reaksi publik tersebut. Saya mau ngeliat situasi, saya juga dari Pak ganti. Terus tiba-tiba ya ada masa itu lempar dari Uber, ya begitu. Padahal abang bukan Uber ya? Bukan. Yang berhentiin dari angkot, cuman plat nomor seri angkotnya apakah M15 atau M12 atau M08 juga tidak ada yang Tadi aja kan Gojek ada yang digebukin juga sama sopir angkot 08. itu salah satu. Nah, salah itu kayak ada provokator juga, kayak kita mau diadu domba gitu. Sebagai masyarakat pastinya kita, apalagi tadi saya yang terjebak ya 4 jam, hampir 5 jam, 4 jam lebih lah, merasa dirugikan gitu loh. Ini kalau mereka ingin berdemo kan udah ada aturannya gitu loh, ada aturannya untuk di depan MPR, udah ada tempat-tempatnya lah, dan harus koordinasi dengan pihak kepolisian gitu. Ini malah mereka menjalar ke jalanan, dan saya lihat ada beberapa ibu-ibu yang lagi naik di dalam taksinya itu disuruh turun. Itu saya ngebayangin kalau itu adalah ibu saya yang digituin. Kalian nggak mau seenak jidat kalian aja demo, terus abis itu kalian turunin orang, gebrak-gubruk kanan kiri, merugikan orang lain. Taksi yang ada sekarang ini merasa terusik dengan ada itu. Kita ngerti juga. Tapi di satu pihak, satu hal lain, di hal yang lain lagi, kita belum terpenuhi transport yang aman, yang murah, yang nyaman buat kita. Ironis, demonstrasi yang seharusnya menyuarakan suara rakyat kemarin seakan ternodai oleh aksi kekerasan. Bahkan kabarnya pihak yang berwajib pun sampai kewalahan mengatasi aksi demo para supir angkutan umum kemarin hingga membuat para petinggi pihak kepolisian turun tangan. Pemandangan seperti inilah yang terekam khusus oleh tim Was-Was ketika merekam aksi demo para supir taksi di depan gedung DPR Senayan kemarin. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti sampai harus turun ke jalan dan berorasi di tengah lautan para supir taksi untuk mencegah kericuhan yang menyerempet anarkis seperti berikut ini. Tidak akan tercapai. Krisnamurti, selamat datang. Krisnamurti, Bapak Krisnamurti, selamat datang. Ya,
Semua ingin melihat Bapak. Semuanya ingin melihat Bapak. Ini pagi sampai sore telah terjadi beberapa tindakan anarkis baik dari pihak yang berdemo maupun pihak lain. Saya sudah menyisir beberapa lokasi. Saya berusaha menghindari dalam demo ini terjadi benturan antara rekan-rekan dengan pihak lain. Tidak ada lagi kerusuhan setelah saya bicara ini. Karena nggak bisa juga kita kemudian melarang yang online, yang motor. Kenapa? Mereka diperlukan oleh banyak sekali rakyat Indonesia, mungkin lebih banyak daripada pengemudi taksi, gitu ya. Jadi hal-hal ini dari segi mana kita mau melihat? Belum lagi yang anarkis. Kita lihat bener ada filmnya, supir taksi dipukulin sama supir taksi sendiri. Menurut saya ini udah bukan bangsa ini gitu ya. Selain murah, mereka kan pakai GPS ya. Mereka bisa dikontrol kemana. Kita nggak mungkin ditipu. Soalnya banyak sekali dulu kalau taksi-taksi biasa ada yang dibawa kemana, diputer-puterin. Ya, jika waktu bisa diurai kembali, ada setumpuk kasus angkutan umum konvensional yang mendulang miris dan rasa was-was publik. Mulai dari seperti yang dikisahkan oleh Indro Warkop hingga kasus pelecehan seksual. Tak ayal, hadirnya jasa transportasi online seolah menjadi angin segar yang menyedot publik untuk beralih. Apalagi demo yang digelar para supir angkutan yang diwarnai sweeping dan berujung anarkis kemarin konon mendulang amarah publik karena merugikan banyak pihak, terutama penumpang yang dipaksa terlantar di jalan. Ujungnya, tidak hanya menarik perhatian khusus Presiden dan Wakil Presiden RI, sederet pihak di sosial media pun ramai mengecam, bahkan mengancam untuk balik memboikot aksi demo para supir angkutan umum kemarin. Karena sejatinya, kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Di demo-demo yang sebetulnya yang memperjuangkan nasib mereka, harusnya lebih simpatik. Supaya mereka dapat dukungan dari masyarakat. Ini masyarakat, saya ngeliat Twitter udah bilang boikot taksi biasa gitu. Ini kan terus jadi malah ada perpecahan akhirnya nantinya. Itu yang sebetulnya kita nggak kepingin. Saya titip saja demo itu adalah hak, tetapi harus dilakukan dengan tertib. Uber taksi, Grab taksi ada nggak? Ada. Tapi mereka betul-betul taksinya didaftarin. Ya tempel. Nah, kategori apa? Nggak perlu plat kuning, tapi kategori kamu berarti kamu mobil rental. Kalau kamu mobil rental, ya mesti ada bayar pajak juga. Ojek online minta dihapus tuntutannya. Nggak bisa lah, ini zaman kok. Sama kayak kamu pengen hapus WhatsApp sama BBM, boleh nggak? Kamu mau kembali ke zaman kantor pos. Kita nih, orang udah pilih yang terbaik kok. Sesaat lagi, Was-Was masih akan kembali dengan kabar kemunculan Zaskia Gotik yang dikabarkan sempat menghilang dan kini mendadak meminta maaf secara resmi sampai kepada Presiden RI. Tapi mengapa menurut pakar hukum usaha Zaskia belum cukup? Tonton terus Was-Was, jangan kemana-mana.